nama saya Aziza dari kelas 1A Program Studi Kewirausahaan. Karlina dengan NIM 2000854. Saya Nabila Indonesia dengan NIM 2009292. Saya Rizwandi dengan NIM 2008937. Saya Rizwan Narasi dengan NIM 2008996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen sumber daya manusia. Bisa di next, please, Pak. Kelompok 5 sendiri terdiri dari beberapa anggota kelompok. Yang pertama ada Aziza dengan NIM 2000471. Kemudian ada Karlina dengan NIM 2000854. Kemudian ada Rizwandi dengan NIM 2008937, ada Rizwa dengan NIM 2008996, dan ada saya sendiri, Nabila Indonesia dengan NIM 2009292. Next. Definisi manajemen sumber daya manusia. Definisi dasar. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efektif dan efisien, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga mencapai tujuan atau goals bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Maksudnya, manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Next. Manajemen sumber daya manusia menurut Dr. Andes Malayu SP Hasibuan. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Next. Manajemen sumber daya manusia menurut Edwin B. Filippo. Personal management is the planning, organizing, directing, and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation of human resource to the end that individual, organizational, and societal objective are accomplished. Maksudnya, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. Next. Manajemen sumber daya manusia menurut Dalioder. Personal management is the provision of leadership and direction of people in their working or employment relationship. Maksudnya, manajemen sumber daya manusia ini adalah penyedia kepemimpinan dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja mereka. Next. Manajemen sumber daya manusia menurut John B. Miner and Mary Green Miner. Personal management may be defined as the process of developing, applying, and evaluating policies, procedures, methods, and programs relating to the individual in the organizations. Maksudnya, manajemen sumber daya manusia dapat dirumuskan sebagai proses mengembangkan, menerapkan, dan menilai kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, metode-metode, dan program yang berhubungan dengan individu dalam organisasi. Jadi next. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia menurut Andrew F. Sikula. Personal administration is the implementation of human resource or manpower by and within an enterprise. Maksudnya, manajemen administrasi personalia ini adalah implementasi sumber daya manusia oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, ada komponen manajemen sumber daya manusia yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rizwandi. Baik, terima kasih. Komponen manajemen sumber daya manusia, boleh di next. Tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas pengusaha, karyawan, dan pemimpin. Pengusaha adalah orang yang berinvestasi untuk mendapatkan pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tergantung dari laba yang dicapai. Next. Yang kedua ada karyawan.
Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi karena karyawan berperan aktif dalam menciptakan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Ada dua karyawan di sini, yaitu karyawan operasional, karyawan manajerial. Karyawan operasional merupakan setiap orang yang secara langsung harus mengerjakan sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan. Yang kedua ada karyawan manajerial. Karyawan manajerial adalah orang yang berhak memerintah bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan dikerjakan sesuai dengan perintah. Mereka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Karyawan manajerial ini dibedakan atas manajer lini dan manajer staff. Manajer lini, yaitu manajer lini adalah seorang pemimpin yang mempunyai wewenang ini atau yang dikenal dengan line authority, berhak dan bertanggung jawab langsung merealisasi tujuan perusahaan. Yang kedua ada manajer staff. Manajer staff adalah pemimpin yang mempunyai wewenang staff atau staff point authority yang hanya berhak memberikan saran dan pelayanan untuk memperlancarkan atau menyelesaikan tugas-tugas manajer lini. Yang ketiga, very next. Yang ketiga ada pemimpin atau manajer. Pemimpin adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan adalah gaya seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja efektif sesuai dengan perintahnya. Asas-asas kepemimpinan adalah bersikap tegas dan rasional, bertindak konsisten, dan berlaku adil dan jujur. Setiap pemimpin atau manajer adalah termasuk manajer personalia. Baik, selanjutnya ada materi mengenai fungsi manajemen sumber daya manusia yang akan dibacakan oleh Karlina. Baik, materi selanjutnya ada fungsi MSDM, yaitu manajemen sumber daya manusia. Bisa di next. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan atau human resource planning adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif atau efisien untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu di masa yang akan datang. Next. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi atau organization chart. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Poin selanjutnya bisa di next. Yang ketiga ada fungsi pengarahan atau directing adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja secara efektif dan secara efisien dalam membantu tercapainya tujuan suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada bisa di next fungsi pengendalian atau controlling adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan yang ada di perusahaan itu. Bisa di next. Fungsi selanjutnya ada fungsi pengadaan atau procurement adalah proses penarikan, seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan dari perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya bisa di next. Ada fungsi pengembangan atau development adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang selanjutnya bisa di next. Yang ketujuh yaitu ada fungsi kompensasi adalah pemberian
pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang telah dikerjakan oleh karyawan tersebut. Yang selanjutnya bisa di next. Yang ke-8 ada fungsi pengintegrasian atau integration adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang baik di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang selanjutnya bisa di next. Fungsi pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sampai pensiun. Yang selanjutnya bisa di next. Yang ke-10 ada fungsi kedisiplinan, merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan perusahaan dan norma-norma di dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya bisa di next. Yang terakhir ada fungsi pemberhentian atau separation, adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada pemaparan materi mengenai perkembangan manajemen sumber daya manusia yang akan dibacakan oleh Azizah. Sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan manajemen sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia ini dipengaruhi oleh perkembangan iptek, pengetahuan, dan teknologi, serta yang lain-lainnya. Dan menurut para ahli, pada abad 20, perkembangan sumber daya manusia didorong oleh masalah-masalah tentang ekonomi, politik, dan sosial. Next. Jadi untuk masalah ekonomi, ada 4. Yang pertama, terjadinya persaingan yang tajam antar perusahaan untuk mendapatkan tenaga pekerja yang berkualitas. Jadi mereka kayak bersaing gitu untuk mencari tenaga kerja yang benar-benar bisa dan ahli dalam bidangnya. Yang kedua, ada para karyawan yang banyak menuntut keamanan ekonomi untuk masa depannya, karena mereka khawatir jika bekerja di perusahaan tersebut, maka masalah ekonomi mereka tidak terselesaikan. Yang ketiga, ada karyawan meningkatkan moral kerja, disiplin, dan prestasi kerjanya. Semakin terbatasnya faktor produksi sehingga menuntut agar sumber daya manusia dapat bekerja lebih efektif. Yang keempat, ada semakin disadarinya bahwa sumber daya manusia merupakan hal yang sangat berperan untuk mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan perusahaan. Next. Kemudian ada masalah politik. Yang pertama, hak asasi manusia yang semakin mendapatkan perhatian sehingga sistem kerja paksa tidak diperbolehkan lagi. Yang kedua, ada organisasi buruh semakin banyak sehingga mengharuskan perhatian yang lebih banyak terhadap sumber daya manusia. Yang ketiga, ada adanya persamaan hak, kesempatan yang sama, dan keadilan dalam memperoleh pekerjaan. Yang keempat, adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur perburuhan. Yang kelima adalah lahirnya emansipasi wanita sehingga menuntut adanya kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan. Kemudian yang terakhir, masalah yang dialami dalam perkembangan manajemen sumber daya manusia adalah masalah sosial. Yang pertama, masalahnya yaitu semakin terbatasnya faktor produksi sehingga menuntut agar sumber daya manusia dapat bekerja lebih efektif. Yang kedua, ada berkurangnya rasa kebanggaan terhadap hasil pekerjaan akibat adanya spesialisasi pekerjaan yang mendetail. Yang ketiga, ada semakin banyak pekerja wanita yang kodratnya perlu mendapat pengaturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, ada kebutuhan manusia yang beraneka ragam, material dan non-material yang harus dipenuhi oleh
perusahaan. Baik, selanjutnya ada pemaparan materi mengenai pendekatan manajemen sumber daya manusia yang akan disampaikan oleh Rizva. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan manajemen sumber daya manusia. Persaingan yang ketat di antara perusahaan akan semakin besar perhatiannya tentang hak asasi manusia. Hal ini mendorong timbulnya pendekatan yang lebih modern dan manusiawi terhadap perburuhan. Pemerintah pun akan semakin besar campur tangannya dalam mengatur pemanfaatan sumber daya manusia untuk melindungi kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan sehingga karyawan tidak diperlakukan seenaknya oleh perusahaan. Terdapat 3 pendekatan sumber daya manusia yang dapat dilakukan, di antara lain pendekatan mekanis, pendekatan paternalis, dan pendekatan sistem sosial. Pendekatan mekanis yaitu pendekatan yang mengganti tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin untuk melakukan maupun menyelesaikan pekerjaan. Pendekatan mekanis ini menitik beratkan analisisnya kepada spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Spesialisasi ini yang semakin dalam dan pembagian kerja yang semakin mendetail sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi akan menjadikan seorang pekerja hanya mengerjakan satu pekerjaannya satu saja. Keuntungan dari spesialisasi ini adalah pekerjaan akan menjadi semakin terampil dan efektivitasnya akan menjadi semakin besar. Namun kelemahannya pun ada kelemahan dari spesialisasi ini, yaitu bagi pekerja akan merasa pekerjaannya terasa sangat membosankan, akan mengurangi tingkat kreativitas pekerja, dan kebanggaannya terhadap pekerjaannya akan semakin berkurang. Adapun masalah-masalah yang dapat ditimbulkan oleh pendekatan mekanis ini. Yang pertama, pengangguran teknologis. Penggantian metode kerja ini mengakibatkan banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Karena satu mesin dapat menggantikan beberapa tenaga manusia. Namun jika ditinjau dari pandangan ekonomi makro, dengan adanya modernisasi ini akan menaikkan pendapatan nasional. Dengan begitu artinya akan semakin banyak proyek yang dibuka, maka secara otomatis lapangan pekerjaan pun akan semakin banyak. Yang kedua ada keamanan ekonomis. Keamanan ekonomis dimaksudkan ketika seorang takut terkena PHK perusahaan, sehingga menyebabkan hilangnya sumber pendapatan mereka. Ketidakpastian ini membuat para pekerja merasa ketakutan, apalagi dengan usia mereka yang semakin bertambah dan tanggungannya yang semakin berat, membuat pekerja memiliki perasaan tidak aman dalam perekonomian. Yang ketiga ada organisasi buruh. Organisasi buruh ini pada mulanya terbentuk hanya di dalam perusahaan saja, namun kemudian berkembang menjadi organisasi buruh nasional, bahkan organisasi buruh internasional. Organisasi buruh ini berkembang semakin kuat dengan tujuan utamanya yaitu melindungi kepentingan buruh dari perlakuan perusahaan yang bersikap seenaknya yang ditunggangi oleh unsur politis dari golongan tertentu. Organisasi buruh ini akan menyulitkan pemimpin perusahaan untuk menetapkan kebijakannya, bahkan pemimpin organisasi buruh seringkali diikut-sertakan dalam penetapan kebijaksanaan yang diambil. Misalnya, manajer tidak dapat seenaknya memecat karyawannya, terus lama kerja, dan lain sebagainya. Adapun reaksi manajer untuk menghadapi organisasi buruh ini antara lain, yang pertama, menolak mempekerjakan anggota serikat organisasi buruh. Yang kedua, memblacklist orang-orang yang masuk organisasi buruh, dan daftar ini akan dibagikan kepada perusahaan-perusahaan lain. Yang ketiga, memasukkan unsur politik sebagai alasan penolakan pembentukan organisasi buruh. Yang keempat, ada kebanggaan dalam pekerjaan. Dengan pembagian kerja yang didasarkan oleh spesialisasi secara mendetail, maka setiap buruh hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Hal ini meningkatkan keterampilan pekerja, tapi di sisi lain, pekerjaan tersebut akan menjadi terasa sangat membosankan, dan rasa kebanggaan terhadap pekerjaan
nilai tersebut semakin rendah karena hasil akhir dari pekerjaannya dirasa kurang berarti. Selanjutnya ada pendekatan paternalis. Pendekatan ini dirasa akan mengakibatkan karyawan menjadi malas dan manja karena si manajer menganggap bahwa karyawan sebagai anak-anaknya. Para karyawan diberlakukan dengan baik, diberi fasilitas-fasilitas yang baik juga. Misalnya diberi pinjaman uang serta mendirikan toko sehingga para karyawan bisa membeli keperluannya secara kredit. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan produktivitas kerja mereka. Akibatnya laba perusahaan akan menjadi berkurang dan perusahaan menjadi rugi. Akhirnya kelangsungan hidup mereka pun menjadi terancam. Yang terakhir ada pendekatan sistem sosial. Pendekatan ini memandang bahwa organisasi atau perusahaan adalah sistem kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang disebut sebagai sistem yang ada di luar. Pendekatan ini lebih mengutamakan hubungan harmonis, interaksi, saling menghargai, saling membutuhkan, dan saling mengisi sehingga terdapat suatu total sistem yang baik. Untuk mencapai tujuan yang baik, manajer harus menyadari bahwa manajer membutuhkan bantuan, partisipasi, dan loyalitas dari para karyawannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizpa. Selanjutnya ada pemaparan materi mengenai peranan manajemen sumber daya manusia yang akan dipaparkan oleh Rizwandi. Kepada Rizwandi, dipersilakan. Baik. Yang terakhir ada peranan manajemen sumber daya manusia. Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan terwujudnya hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam manajemen. Sumber daya manusia mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut. Ada 10 program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah. Yang pertama ada menetapkan penarikan, seleksi, dan menempatkan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job. Yang kedua ada meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang ketiga ada menetapkan jumlah, kualitas, dan menempatkan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job desk certification and description and job desk recruitment and job desk evaluation. Yang keempat ada memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Yang kelima ada menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Dan yang keenam ada melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. Yang ketujuh ada memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan sejenis. Yang kedelapan ada mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangon. Yang kesembilan ada memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir ada mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. Peranan sumber daya manusia sangat menentukan terwujudnya tujuan. Tetapi untuk memimpin unsur manusia ini sangat sulit dan rumit. Kalah tenaga kerja manusia selain mampu, cakap, dan terampil juga tidak kalah pentingnya kemauan dan kesungguhan karyawan untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Kemampuan dan kecakapan kurang berarti jika tidak diikuti moral, kerja, dan kedisiplinan karyawan dalam mewujudkan tujuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizwandi. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Dan apabila ada pertanyaan, boleh di chat di kolom komentar. Terima kasih. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.